想走没那么容易。这光辉之城，我想来就来，想走就走。想走，还没问过我同不同意呢。Yo, halo guys, selamat datang kembali di channel Imam Tanto. Di video kali ini tentunya bakal melanjutkan alur cerita film Donghua yang berjudul Terus Udah Mulai Asgard part ke-44 di season kelima. Dan yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek di bawah deskripsi ya. Kita lanjut dari part sebelumnya. Tetua keluarga suci pun tak menyangka bahwa Tuan Yeshio memanggil Dewa Roh Angin Salju, karena dengan kekuatan Dewa Angin Salju telah sepenuhnya menekan teknik bayangan iblis. Di sisi Tuan Yeshio, ia pun tidak akan membiarkan sisa-sisa dari keluarga suci lolos begitu saja. Hingga pada akhirnya Dewa Roh Angin Salju pun berhasil memotong teknik bayangan iblis. Sementara Tuan Yeshio bergumam dengan esensi roh suci yang disimpan oleh keluarga Fengshu, maka hanya bisa memanggil Dewa Angin Salju sebanyak 3 kali. Ditambah lagi dengan kalahnya teknik bayangan iblis, maka keluarga suci tidak akan bisa melarikan diri. Setelah hal tersebut, anggota keluarga suci pun dikepung dan akan ditangkap. Di sisi lain, Shen Hong masih bertarung dengan Duan Jian. Ia pun mengatakan bahwa Duan Jian sangat tangguh. Ia juga sedang menunggu bala bantuan dari Guild Kegelapan. Di saat itu, Tuan Yeshio pun akan membunuh anggota keluarga suci, yaitu dengan memakai Dewa Roh Angin Salju. Nili yang melihat hal tersebut, ia pun mengatakan sepertinya tidak perlu mengaktifkan formasi 10.000 roh iblis. Ditambah lagi, menggunakan formasi membutuhkan banyak roh iblis tingkat emas hitam. 消耗无数的黑金级妖灵，可得节约一些。看来根本不需要我催动万魔妖灵大阵了，毕竟这。 Sementara itu, Guisa pun tiba-tiba saja muncul di saat Tuan Yeshio akan membunuh keluarga suci. Tuan Yeshio pun tidak menyangka bahwa Guisa masih hidup. Di saat itu, Nili pun mengingat pertarungan Tuan Yeshio dengan Guisa waktu itu. Guisa, Sementara para patriark lain pun berkata keluarga suci benar-benar bekerja sama dengan Guild Kegelapan. Kembali kepada Guisa, ia pun memberitahu bahwa luka yang ia dapatkan waktu itu hanyalah ringan. Ditambah lagi saat ini tuannya sedang mengasingkan diri. Daripada itu, ia dan Longsa yang akan memerintah saat ini. Namun ketika Tuan Iblis keluar, maka kota Glory dengan mudah dihancurkan. Longsa 执掌 待到主人出关，收复光辉之城。 Ia pun menawarkan Tuan Yeshio dan lainnya menyerah dan patuh pada Guild Kegelapan. Hingga pada akhirnya Tuan Yeshio pun menyerang Guisa dengan Dewa Roh Angin Salju. Tapi ternyata tidak berhasil menerobos pertahanan Guisa. Tuan Yeshio pun menduga Guisa telah masuk ke tingkat legenda. 竟然从黑荆棘突破到了传奇境界，一个传奇境界的强者，居然以仆人。 Kemudian Guisa pun menyerang balik dengan kekuatannya. Tuan Yeshio yang melihat hal tersebut, ia pun tidak menyangka bahwa Dewa Roh Angin Salju bisa terdesak melawan Guisa. Patriark Huyan juga menjadi terkejut dengan kekuatan Guisa. Ditambah lagi dengan kekuatan pemimpin Guild Kegelapan yang sangat mengerikan. 风雪灵神也敢挡我的路，又该是何等恐怖的存在！ Namun patriark lain menjadi heran mengapa dengan kekuatan begitu hebat, Guild Kegelapan tidak langsung menyerang kota Glory. Kembali kepada Shen Hong, ia pun berhasil menjatuhkan Duan Jian. Ia pun mengatakan dengan kekuatan Guild Kegelapan tidak perlu lagi takut bahkan dengan Tuan Yemo. Ia pun menjadi yakin setelah Tuan Yemo menua, keluarga Angin Salju pasti akan musnah. 夜幕尚且在世，黑暗公会黑幕老去，风雪世家
必灭无。 Sementara itu, Nili pun mengetahui bahwa Guisa hanya berpura-pura naik ke tingkat legenda, yaitu dengan memakai pusaka. Namun di hadapan Nili itu tidak ada apa-apanya. Ditambah lagi, jika Nili mengaktifkan formasi 10.000 roh iblis, 但是在我面前装蒜，我开启万魔妖灵阵。 kembali ke pertarungan, para Patriarch pun mengatakan di seluruh kota Glory siapa lagi yang bisa melawan Guisa. Tak lama setelah hal tersebut, Raja Kota pun tiba bersama bawahannya. 城主大人回来了。 Yezong pun melihat bahwa Dewa Roh Angin Salju ditekan sepenuhnya oleh Guisa. Raja Kota pun bergumam ia jelas bukan lawan dari Guisa. Tapi di sisi lain ia adalah pilar semua penduduk kota Glory. Jika ia lari, maka seluruh penduduk kota Glory pasti akan menjadi budak dari Guild Kegelapan. 可是我是所有光辉之城无异于送死。 那光辉之城的居民迟早会沦为黑暗公会。 Di saat itu, Raja Kota pun mengingat ketika ayahnya yaitu Tuan Yemo berkata, keluarga Angin Salju adalah keluarga yang menjaga kota Glory dari generasi ke generasi. Tuan Yemo pun menanyakan apakah Yezong mampu melindungi kedamaian di kota Glory dan juga memimpin semua orang untuk bangkit, bahkan jika harus mempertaruhkan nyawanya. Hingga pada akhirnya Raja Kota pun yakin walaupun ia mati ia tak akan menyesal. 代价，为守护我光辉崛起，给他们希望，哪怕未知你能否守护我光辉之城安宁？我叶宗虽死无憾。 Kemudian Raja Kota pun berubah menjadi roh iblisnya dan ia pun berjalan menuju Guisa. Raja Kota merasa setiap langkahnya kekuatan langit dan bumi seperti menyatu dengannya. Dan perasaan ini adalah tingkat legenda. 这是这种感觉是，这感觉。 Tuan Yeshio yang melihat Raja Kota maju untuk melawan Guisa, ia pun berkata Raja Kota telah menyebarkan keyakinannya pada semua orang di kota Glory. 传奇是传奇境界，城主大人突破了。今年，犯我光辉之城站在了我们的前面。如今的他已经犯我光辉之城者，杀！ Sementara di sisi Nili, ia pun mengetahui akhirnya Raja Kota menerobos ke tingkat legenda ketika menghadapi musuh yang kuat. Namun di sisi Guisa, ia pun mengatakan Raja Kota tetap bukan lawannya walaupun sudah menerobos ke tingkat legenda. Setelah hal tersebut, Raja Kota pun menghalau serangan bola hitam dari Guisa. Namun Yezong tidak merasakan kekuatan praktisi puncak legenda. Raja Kota menduga Guisa memakai sebuah trik. 虚正声势，感觉到传奇巅峰强者的力量，他究竟是？ Dan benar saja ketika Guisa menyerang kembali, Raja Kota pun mengetahui bahwa Guisa memakai sebuah benda untuk bisa menyemburkan api naga. Namun ketika Raja Kota menyuruh Guisa menghentikan serangannya, justru Guisa akan melarikan diri. 这群人着实无趣，我先走一步了。想走，没那么容易。 拦住谁能拦得住我？哼！这光辉之城，我想来就来。 Tapi Nili tepat waktu untuk mencegah Guisa pergi dengan memakai roh nether tingkat emas hitam, yaitu untuk mengunci portal ruang dan waktu. Di saat itu Nili pun bersiap untuk menyerang, dikarenakan ia sudah berhasil mengaktifkan formasi 10.000 roh iblis. 想走，还没问过我同不同意。 幽冥之灵，嘿嘿，这幽冥之灵虽然只瞧好了。